Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vanessa Aulia. Aku merupakan mahasiswi Prodes angkatan 2020. Di sini aku bakal kasih lihat teman-teman tutorial pembuatan 3D modeling menggunakan Rhinoceros software yang diajarkan di perkuliahan ini. Aku di sini bakal buat liontin kalung sederhana, yang simpel. Buat teman-teman yang ingin tahu banget, bisa diikutin sampai habis ya. Oke, jadi pertama itu kita masukin gambarnya. Kita masukin vektornya, gambar yang menjadi target kita, yang bakal kita buat. Ibaratnya bakal kita duplikat gitu. Kita buat bentuk yang sama dari bendanya yang bakal kita buat gitu. Jadi ini udah aku masukin gambarnya. Jadi selanjutnya itu kita bakal cetak, karena aku ini masukin gambar dari referensiku, berarti ini aku mau buat bentuk yang sama dari gambar ini. Jadi ini bukan dari benda sendiri, ini aku cari referensi, terus kita cetak lagi, kita cetak sama-sama, kita buat bentuk yang sama dari bendanya gitu. Aku pilih gambar ini karena menurutku ini bendanya simpel, sederhana. Juga nanti ini merupakan benda yang kita pelajari di awal juga waktu perkuliahan, benda dasar deh ibaratnya khususnya di desain produk ya. Nah ini benda nanti yang teman-teman juga bakal kerjakan, bakal buat. Kalau misal teman-teman ada yang berminat di desain produk atau yang udah didesain pasti tahu. Jadi ini aku buat liontin kalung sederhana untuk love gitu. Jadi ini merupakan cara simpel. Kita cetak dulu, kita bentuk kembali, kita ikuti aja bendanya menggunakan curve-nya kita ikuti aja. Toolsnya ada di sebelah kiri, bar kiri. Kita ikuti bendanya, kita ikuti, usahakan rapi. Mungkin teman-teman yang udah terbiasa mungkin udah enak banget, tapi teman-teman yang masih pemula mungkin bisa pelan-pelan. Udah siap, lalu kita hide atau kita sembunyikan gambar tadi. Nah, ini merupakan garis yang kita cetak tadi, yang kita cetak dari gambarnya. Ini adalah kurvanya, kita hidupin kurvanya. Nah, ini entah. Nah, ini adalah kurvanya. Kita beralih ke front atau depan ya, tampak depan ya. Jadi di Rhinoceros ini ada tampak depannya, tampak atasnya, samping dan sudut perspektifnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bawah. Aku tengah, coba yang di front karena aku ingin menarik dari sudut ininya. Nah, jadi ini aku percepat sedikit. Ini tadi antar kurvanya udah kita gabungin, antar titik kurvanya, karena kita kan ini mau buat 3D. Nah, kita sambungin begitu ya. Nah, kita sambungin, sama caranya sama dengan yang sebelah juga sama. Kurvanya dihidupin, terus kita sambung biar dia bisa jadi 3D. Oke, kita sambung lagi. Poinnya, enter, bandonnya. Oke. Nah, jadi ini merupakan nah, kita tarik, kita extrude ya, biar jadi 3D. Nah, jadi ini mungkin udah ya, mungkin yang di sebelahnya udah. Caranya sama, caranya kita buat sama. Itu point move-nya, kita pakai right, kita seleksi.
Nah, jadi caranya itu sama teman-teman. Pertama kita keluarin dulu kurvanya, kita sambungin dulu karena kita membuat benda 3D. Jadinya nanti kita tentukan dulu titik kurvanya, lalu kita sambungin, lalu kita extrude dia, tarik dia supaya dia bervolume. Nah, jadi extrude itu ada di bar atas toolsnya. Teman-teman nanti bisa lihat mouse-nya kemana. Nah, ini kita extrude lagi sebelahnya, kawannya ya. Nah, oke. Terus kita fillet dia, fillet edgy, yaitu aku 3000 ya, aku ngambil 3000 sama di bawahnya itu 2000. Mungkin nanti penjelasan ukuran aku bakal jelasin di video selanjutnya nanti di channel YouTube aku, Fun Design. Juga bisa nanti dilihat di channel YouTube Prodes. Nanti kita bakal jelasin penggunaan merino, karena penggunaan rhinoceros ini banyak banget yang harus kita pelajari sih ya, sebanyak kita ketahui dulu, mulai dari tools-toolsnya, penggunaan ukurannya ya begitu. Ini aku kasih dulu dasar-dasarnya dulu, maksudnya pembuatannya, cara prosesnya itu gimana gitu. Mungkin terlihat ribet, mungkin terlihat aduh pusing gitu ya, karena ini mungkin teman-teman yang di awal. Kalau misalnya teman-teman yang udah sering menggunakan software 3D ya mungkin ini enggak menjadi suatu masalah sih, udah biasa menghadapi. Oke, kita fillet lagi ini ya, biar rapi lagi, biar ukurannya sama 3000 semua ya aku ambil. Kita sekarang ini aku jelasin dasar-dasar dulu. Oke, selalu sama tuh artinya sudutnya, bisa di zoom in, zoom out. Oke, itu kita buat ibaratnya apa ya, ibaratnya kita buat seperti tumpulannya. Benda itu kan nggak tajam ya, tadi kan sebelumnya benda itu masih tajam, ujungnya tuh masih tajam ibaratnya. Jadi kita buat tumpulan bendanya itu biar jadi realis, buat jadi 3D. Nah, ini kita udah lagi kurvanya, kita seleksi menggunakan polysurf. Oke, degree-nya kita, poinnya kita hidupkan, tarik lagi sedikit. Sebentar. Oke, ini kita, teman-teman bisa lihat gitu kan, teman-teman bisa seleksi yang teman-teman kerjakan tadi untuk melihat apakah kira-kira udah rapi gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kita udah seleksi gitu, dia bakal berubah warna. Nah, ini adalah penampakannya. Karena ini masih ada gambar, tapi kan kita hide. Nah, jadi kita geser aja bisa gambarnya. Kita buat sama gitu. Kita duplikat ya teman-teman. Nah, jadi ini kita bermain sama kurva, bermain sama extrude, bermain sama polycurve. Ini aku ganti jadi warna merah biar kelihatan. Jadi gambar warna dari garis itu bisa kita ganti biar kita bisa membedakan juga. Itu ada di tools sebelah kanan, tadi sebelah kanan atas. Nah, jadi kita bisa nampak perbedaannya gitu. Karena ini kan kita mau buat nanti ini buat tengahnya nanti itu kita buat untuk letak diamondnya. Jadi kita benerin dulu di dasarnya, di bawahnya. Kita benerin dulu dalamannya. Dari kerangkanya kita rapiin dulu. Nah, ini kita tarik lagi garisnya, kita tarik lagi kurvanya. Ini kita bakal buat tempat
dari itu diamond liontin tengahnya. Nah ini dia. Aduh sebentar. Nah ini dia, kita bakal letak, ini ibaratnya penampang buat letak diamondnya. Project to plan itu ada di, kita masukin project to plan-nya di sebelah kiri, tools sebelah kiri. Teman-teman bisa kenalin dulu tools rhinoceros-nya. Ini aku pakai itu sebenarnya rhinoceros perusahaan ya sebenarnya, karena mungkin teman-teman nanti yang baru pemula mungkin menggunakan rhinoceros crack, yang crack banyak bisa download sendiri, itu yang trial. Cuman ini aku kemarin itu, kenapa aku pakai ini, karena ada beberapa tools yang lebih banyak, yang lebih tersedia banyak dibandingkan kita menggunakan rhinoceros yang masih standar yang trial, yang rhinoceros pelajar sih biasanya di awal. Nah ini aku udah pakai rhinoceros perusahaan, ya mungkin perbedaannya nggak jauh, perbedaannya sedikit lah. Ada sedikit di sini yang toolsnya itu tersedia, komponennya tuh tersedia gitu. Jadi kita lebih enak ngerjainnya. Kalau misalnya di rhinoceros standar itu teman-teman mungkin nanti ada toolsnya tuh yang nggak selengkap ini, tapi nggak jauh banyak sih, nggak jauh beda, cuman beberapa aja. Contohnya kayak nanti untuk perhiasan tengahnya, untuk diamond-diamondnya, kalau misalnya di sini udah ada gitu. Kalau misalnya di rhinoceros standar nanti mungkin teman-teman bakal kerjain manual lagi. Nah ini kita extrude ya, kita tarik lagi nih buat penampang dari diamondnya. Nah ini kita keluarin sedikit, nanti kita turunin ke bawah. Nah kita turunin buat ruangnya untuk letak diamondnya. Oke. Kita pilih dot-dotnya, layernya, press on. Oke. Ibaratnya kira-kira begini. Kita buat dulu, nanti kita rapiin lagi. Select edge ya. Ya aku nggak bisa bilang semua tools-toolsnya karena mungkin yang udah suka ngerjain bakal itu enak aja gitu dalam mengerjainnya gitu. Nanti insya Allah di video selanjutnya nanti aku bakal jelasin tools-toolsnya. Buat teman-teman jangan lupa pantengin YouTube Prodis terus. Nanti kita bakal belajar banyak lagi karena rhinocerosnya memang banyak banget yang dipelajari. Mulai kita harus mengenal toolsnya, tapi mengenal toolsnya itu sambil kita mencoba-coba, sambil kita belajar. Oh ini untuk ini gitu. Nah jadi ini adalah tools jewelry, terus tools emas ya. Misalnya itu ada kayak perhiasannya tuh kayak ada liontinnya tuh kayak ada diamondnya, ada batu-batunya gitu. Nah ini kalau misalnya di rhinoceros standar mungkin ini nggak ada ya, nggak banyak sih perbedaannya. Aku bikin ini supaya juga menghemat waktu, makanya aku pakai rhinoceros ini biar nggak terlalu panjang. Karena kalau misalnya di rhinoceros standar ini diamondnya bakal kita buat manual gitu. Nah ini aku ngambil curve-nya banyak, ini teman-teman bisa coba nanti kalau teman-teman udah pakai rhinoceros yang corporation-nya, yang perusahaannya. Jadi ini rhinocerosnya tuh untuk kerja ya, untuk usaha, untuk orang yang udah kerja kantoran. Oke. Aku bakal letak dulu. Kita ini ada ukurannya, kita pakai ukurannya dulu. 3,4 deh. Nanti atau 5 juga boleh. Nanti mengenai ukuran mungkin juga tergantung ya bendanya, kerangka yang besar apa. Jadi aku pakai 7
ukurnya 7. Ini aku letak dulu. Nih, ini memang kita cetak dulu, on mas, bulat dulu, to shape. Maaf ya, sedikit ribet ya. Oke. Nah, ini dia diamondnya. Itu sebenarnya udah di dalam ya, cuman nanti kita bakal keluarin. Kita duk aji dulu. Current art. Kurvanya jangan lupa. Kurvanya mempermudah sih. Nah, teman-teman nanti bisa coba-coba. Teman-teman bisa coba-coba. Maaf aku mungkin juga penjelasannya kurang. Teman-teman bisa lihat aja di videonya. Karena ini kalau misalnya dijelasin rinci bakal panjang banget. Sekilas ini cara proses pembuatannya. Mungkin terlihat ribet tapi seru gitu, teman-teman yang hobi gitu. Nah, ini kita keluarin dulu penampangnya tadi ya. Biar tadi kita keluarin, kita bisa rapiin lagi, kita bisa menentukan lagi titiknya. Misalnya ini aku mau buat kurvanya, kita atur kurvanya, jaraknya gitu, buat nanti kita letakin diamondnya itu bisa rapi. Tapi buat teman-teman yang mau coba-coba dulu boleh letak-letak dulu, coba-coba dulu, karena aku dulu awalnya gitu, semuanya gitu. Nah, ini penyambungnya. Ini kita pakai point to move ya teman-teman namanya. Point to move itu terus kita ke sudut perspektif. Nah, ini kita banyak nanti main di kurva, polyline, extrude. Nah, itu sering-sering aja teman-teman pakai, teman-teman gunakan, teman-teman buat dari hal-hal benda-benda yang sederhana, nanti juga terbiasa. Maaf mungkin suaranya ribut ya di rumah. Jadi ini kita kembaliin dulu. Nah, jadi ini sekilas teman-teman. Kita tunggu apanya dulu, prosesnya. Ada di sebelah kanan. Lagi tunggu prosesnya karena kita ngasih diamondnya. Nanti kita bakal kasih warna juga. Kita bakal kasih diamondnya. Itu lagi proses. Nah, aku cepetin lagi sedikit. Tadi aku sempat skip videonya, aku sempat pause dulu karena aku ingin mempercepat sedikit biar nggak terlalu lama. Karena nanti kalau misalnya terlalu semuanya dijelasin secara jelas, prosesnya bakal lama banget. Nanti kita bakal belajar lagi cara buat diamondnya di Rhinoceros standar itu gimana. Nah, ini udah dimasukin ya. Nah, jadi ini juga mungkin terus yang sebelah kanan itu warna-warna juga mungkin di Rhinoceros standar juga nggak terlalu banyak di Rhinoceros perusahaan. Tapi kalau misalnya Rhinoceros standar itu kita juga bisa buat ini kok. Kita juga bisa buat benda, kita juga bisa buat emas gitu. Cuma mungkin penggunaannya lebih manual dan mungkin lebih banyak lagi, lebih lama lagi gitu. Ini juga tadi prosesnya juga ada aku percepat. Buat teman-teman yang mungkin ingin request mau di tutorialkan cara pembuatan apa yang kecil-kecil dari benda ini, bisa buat di kolom komentar. Jangan lupa selalu aktif di channel YouTube Prodes ini karena nanti banyak banget tutorial-tutorial yang bakal di-share. Nih, ini udah diamannya dari susun dengan rapi.
sesuai selera juga. Cuman ini aku mau bentuk yang sama dari gambar awal. Nih, ini udah diamondnya udah ada di dalam penampang liontinnya itu, kalungnya. Oke, jadi ini kita grup itu kita seleksi banyak gitu. Jadinya kalau misalnya kita ngerapiin, kita nggak perlu ngerapiin satu-satu, kita bisa grup semuanya, jadi nanti langsung bisa dihapus bareng, langsung bisa diatur bareng, langsung bisa digeser bareng gitu. Jadinya nggak perlu satu-satu, bisa di grup itu, diseleksi semuanya. Oke. Ini perekatnya ya, ini perekatnya nanti ini bakal aku besarin lagi. Nah, kita besarin lagi sesuai bendanya, mungkin juga sesuai kesukaan teman-teman sih nantinya gimana. Nah, ini aku buat besar supaya dia ngerekat, diamondnya ngerekat, saling ngerekat. Karena kan begitu ya, kan di diamond tuh sampingnya ada seperti besi abu-abu. Ini aku deketin lagi, oke, biar dia nggak masuk dalam. Oke, didekatin lagi, jadi dia tuh ngerekat ya ibaratnya. Nah, oke, ada lagi yang renggang, kita dekatin lagi. Udah sepertinya. Oke, ini aku turunin dulu. Pasukan grup, kurvanya kita hidupkan, seleksi lagi. Nah, ini mungkin teman-teman mau ngerapiin lagi, boleh. Sekiranya mungkin, aduh enaknya di sini nih, boleh. Teman-teman coba-coba aja, seru deh. Mungkin pertama-tamanya memang harus pengenalan tools dulu. Teman-teman pakai Rhinoceros standar dulu, yang trial dulu boleh. Bisa teman-teman download di Google sendiri. Itu ada yang trialnya, ada percobaannya. Ikutin aja langkah-langkahnya. Oke, ini kita pakai dengan warna yang sama ya, dari benda gambar yang awal. Ya, sampai mungkin walaupun tadi ada video yang juga aku skip, pembuatannya aku skip, cuman itu pembuatannya sama. Pembuatannya sama yang udah aku lalui di awal, itu tadi aku skip sedikit. Gak terlalu rumit. Nah, jadi ini kita bisa geser-geser lagi, kita tarik kurvnya, kita save to point-nya, lalu kita seleksi, terus kita hide lagi yang tadi. Karena penampangnya udah jadi ya di tengah ya, kita juga udah masukin diamondnya. Oke, mungkin yang udah sering menggunakan softwarenya mungkin udah paham sama terusnya penggunaannya. Diamondnya kita bisa kasih warna bebas, tapi aku mau gunakan dengan warna yang tadi, dengan warna yang sesuai gambar awal. Kita melihat hasil bentuknya, hasil jadinya. Nah, kita shade lagi untuk ngedit lagi. Nah, shade lagi. Nanti kalau misalnya mulai hasilnya lagi, kita render lagi. Oke, kita render. Aku mau kita capture file yang kita buat. Nah, ini hasilnya. Ini setelah kita render. Jadi ini setelah kita render tuh kita bakal lihat hasil yang kita buat. Nah, ini yang udah kita buat tadi, ini sederhana, simple. Mungkin kelihatannya memang ribet tapi simple. Tadi kita mulai dari pembentukan garis dulu, pembentukan bendanya dulu, lalu kita tarik kurvanya, kita extrude, main-mainnya di sana. Sering-sering aja penggunaannya mungkin gak terlalu banyak. Nah, ini kita ngambil di sudut perspektifnya.
Nih kita simpan dulu karena tadi udah kita render ya. Oke, save. Oke, inilah teman-teman hasil jadinya. Hasil jadi yang kita buat, kita save. Yes. Nah, ini merupakan movie-nya yang kita buat tadi. Jadi nanti mungkin teman-teman yang bekerja atau yang ingin melampirkan, teman-teman bisa melampirkan semacam ini. Mungkin hanya ini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada kekurangan, ada kesalahan penyebutan, saya mohon maaf. Semoga kita jumpa lagi di next tutorial berikutnya. Jangan lupa selalu pantengin YouTube Prodes. Jangan lupa selalu pantengin. Mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa hidupin loncengnya supaya teman-teman bisa tahu update terbaru dari Prodes. Sampai jumpa.